Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma atau Purudasanta, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Kata Bhinneka Tunggal Ika dapat pula dimaknai oleh bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragaman kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru merupakan memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Kata Bhinneka Tunggal Ika berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sangsekerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Indonesia memiliki lebih dari 3.000 kelompok etnis atau 1.340 kelompok suku bangsa. Suku-suku tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing suku memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari segi bahasa, budaya, maupun adat istiadat. Yang kedua, ada keragaman bahasa. Selain suku, Indonesia juga memiliki keragaman bahasa yang sangat kaya. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahasa-bahasa tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, ada keragaman budaya. Keragaman budaya Indonesia juga sangatlah kaya. Budaya Indonesia tercermin dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesenian, adat istiadat, hingga makanan. Masing-masing daerah memiliki budayanya masing-masing yang unik dan menarik. Dan ada juga keragaman agama. Indonesia juga memiliki keragaman agama yang cukup besar. Terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu,
Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki pemeluknya sendiri-sendiri yang hidup berdampingan dengan damai. Untuk membangun keharmonisan dalam keragaman, diperlukan penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi kerukunan, toleransi, saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. Berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada kerukunan. Kerukunan merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama tanpa memandang perbedaan. Contoh penerapan dari kerukunan ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada saling bertegur sapa dengan tetangga, baik yang berbeda suku maupun agama dan ras. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Mendukung kegiatan yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ada juga toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan baik dalam hal suku, agama, bahasa, adat istiadat maupun budaya. Nah, ada juga contoh penerapan dalam toleransi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai perbedaan pendapat, menghormati ibadah orang lain, saling menghormati. Saling menghormati merupakan sikap menghargai hak dan martabat orang lain tanpa memandang perbedaan. Nah, bagi contoh saling menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita, yang pertama yaitu tidak mengejek atau menghina orang lain. Bersikap sopan dan santun kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain. Dan ada juga yaitu bekerja sama. Bekerja sama merupakan sikap saling membantu dan bahu-membahu dalam mencapai tujuan. Nah, adapun contoh dalam bekerja sama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu tetangga yang sedang kesusahan. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Yang ketiga, mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, yang terakhir juga ada yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan semangat kerjasama dan tolong-menolong antar sesama. Nah, contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membantu membangun rumah tangga. Rumah tetangga yang baru saja terkena musibah, membantu membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang ketiga, membantu korban bencana alam. Penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting untuk membangun keharmonisan dalam keragaman. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan.